Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nilam Saripati Nusa yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Salah satu hewan yang dikategorikan sebagai hewan terkutuk hingga akhir zaman yaitu cicak. Berikut sejarah cicak dalam Islam. Cicak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk dibunuh, melainkan untuk menandakan ada mudarat di sekitar kita. Karena itu, Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak dan dapat pahala. Di situ, Nabi juga menyebutnya cicak dengan sebutan hewan fisik kecil. Cicak adalah salah satu binatang yang sangat legendaris dalam sejarah agama Islam. Reptil merayap berkaki 4 yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan langit-langit rumah ini dikategorikan sebagai hewan terkutuk hingga akhir zaman. Kisah cicak dalam sejarah perkembangan Islam yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud. Namrud adalah seorang raja yang pertama kali mengaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia atau yang sekarang dikenal sebagai negara Irak. Dalam peristiwa ini, dikisahkan terdapat 2 ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Jika semut berpihak pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak malah berpihak pada sang raja, Namrud. Dalam cerita itu, dengan susah payah, semut berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, seekor burung berkata, mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Dari peristiwa tersebutlah akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya, dalam sebuah hadis Islam yang mengisahkan bahwa cicak adalah tersangka utama yang meniup dan memperbesar kobaran api sehingga membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu, cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk memperbesar kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang. Tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Toko yang berada di Jalan Pila Ciamas ini menjual berbagai macam jenis ikan hias dan kebutuhan lainnya untuk ikan hias, seperti akuarium, makanan ikan, vitamin ikan, dan berbagai jenis bebatuan dengan harga yang murah dan terjangkau. Kita simak liputannya. Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di laut, yang dipelihara bukan untuk konsumsi, melainkan hiasan seperti di ruang tamu. Panorama bawah laut seringkali dinilai menarik, sehingga banyak orang yang rela menghabiskan uang banyak untuk menyelam dan menikmatinya karena keindahan ikannya. Kini, kemajuan teknologi memungkinkan orang menikmati panorama air laut di dalam ruangan. Kehadiran ikan hias di dalam rumah, masyarakat modern dapat menjadi salah satu alternatif hiburan di tengah rutinitas yang padat. Ikan-ikan hias ini dipelihara untuk kesenangan,
Oleh karena itu, bentuk, warna, ukuran, keserasian, dan kebiasaannya benar-benar harus diperhatikan. Hampir 75% pasokan ikan hias air tawar di dunia berasal dari Indonesia. Dan sekurang-kurangnya 363 jenis ikan hias air tawar dari Indonesia telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Usaha ikan hias berpeluang, tentu saja iya. Kini banyak orang yang tidak hanya memelihara ikan untuk hobi saja, tapi sangat berpeluang untuk mendatangkan pundi-pundi keuntungan. Dari jam 8 sampai jam 8 malam. Ada ikan, terus tukang papan ikan, kayak batu-batuan, terus makanan ikan, obat-obatan, mesin-mesin. Cupang sama cana apa nih? Ada yang harga 500 perak sampai yang 800.000 ke atas gitu. Di tempat penjual ikan hias di sini, ikan dijual dengan harga bervariasi tergantung jenis ikan dan ukuran ikannya. Harga jualnya sampai dengan Rp800.000. Para penjual ikan hias ada yang menawarkan ikan yang masih kecil sampai dengan jenis ikan besar. Toko ini berada di Jalan Villa Ciomas, buka dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Saya Hani Syarina dari tim kabar sekolah SMK Infokom melaporkan. Sahabat Infokom, budidaya ternak jangkrik sangat menggiurkan dengan keuntungan yang besar. Apalagi jangkrik sering dijadikan pakan alternatif untuk ikan atau satwa peliharaan. Untuk menghasilkan jangkrik yang berkualitas, berikut liputannya untuk Anda. Usaha ternak jangkrik saat ini begitu banyak peminatnya karena usaha ini hanya membutuhkan modal yang tak teramat banyak, tapi keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda. Untuk menghasilkan jangkrik yang berkualitas tentu membutuhkan cara dan proses yang tak mudah. Berikut langkah yang harus dilakukan untuk budidaya jangkrik. Langkah pertama untuk cara ternak jangkrik adalah mempersiapkan tempat dan peralatan yang akan dijadikan kandang pemeliharaan jangkrik. Untuk budidaya jangkrik, dibutuhkan kandang sebagai tempat budidaya jangkrik. Kandang tersebut bisa berupa box yang terbuat dari triplek. Proses indukan tersendiri adalah proses induk jangkrik bertelur yang nantinya akan dibesarkan untuk dijual kepada pembeli. Nama saya Irman Darmawan. Untuk jualan nggak tentu sih ya, cuma kalau pagi pasti saya lihat kondisi boxnya dulu ya. Misalkan papanya kosong, saya tambahin. Kalau nggak kosong, nggak ditambahin, paling disemprot doang. Yang rutin itu disemprot ada kali 6 bulan, sudah 6 bulan jalan. Medianya mempengaruhi, cuma yang bagus itu media kelaras, daun kelaras media. Jadi kata kita mah semi lah gitu, setengah ini tray sama kelaras. Pemberian pakan untuk pembesaran jangkrik dilakukan setiap pagi dan sore hari. Untuk jangkrik yang sudah agak besar, pakan berupa campuran pur, polar, dan ampas tahu. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya jangkrik berupa pilihan yang bisa diambil pada saat ini. Apalagi kebutuhan terhadap jangkrik juga terus meningkatkan sehingga potensi keuntungan ternak jangkrik bisa lebih besar. Adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu kota hujan wisata di Indonesia. Selain dikenal sebagai pusat perbelanjaan, kota yang mendapat julukan kota hujan ini juga memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu tujuan wisata yang selalu ramai dikunjungi. Untuk tempat wisata yang pertama, ada Taman Fatan Hambalang, yang berlokasi di Bukit Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dengan harga tiket masuknya sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000 saja per orang. Selain tiket masuk, pengunjung juga harus membayar biaya parkir yang juga terjangkau. Harga parkir motor adalah Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Dengan nominal tersebut, pengunjung sudah dapat menikmati suasana Taman Fatan Hambalang yang memiliki pemandangan indah dari ketinggian. Saat cuaca cerah, maka pemandangan ke arah pegunungan di sekitar Bogor akan tampak begitu menawan, sehingga pas untuk latar belakang foto. Selain menikmati panorama, pengunjung juga bisa memesan makanan dan minuman yang dijual di sana.
Harga menu makanan dan minuman adalah mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Jam buka Taman Fatan Hambalang berbeda pada hari Senin sampai Jumat dan akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Pada hari Senin sampai Jumat, Taman Fatan Hambalang buka pada pukul 11 siang hingga jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada weekend atau Sabtu dan Minggu, jam bukanya adalah pukul 9 pagi hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir ada Chevrolet Resort and Camp, berlokasi di Jalan Raya Veteran 3 Banjarsari, RT 1, RW 4, Ciawi, Bogor. Harga tiket masuk Chevrolet Resort and Camp Rp15.000 hingga Rp25.000. Buka pada jam 8 pagi hingga jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Chevrolet Resort and Camp dapat menjadi wisata singkat di dekat ibu kota. Di sini, wisatawan dapat menikmati keseruan bermain dan menginap di resort. Udara di Bogor yang segar dapat sangat terasa di sini, ditambah dengan pemandangan modern dan asri yang meliputi objek wisata ini. Menikmati indahnya pemandangan taman-taman alam buatan resort, hijaunya rerumputan dan pohon membuat siapapun nyaman memandangnya. Ada juga kolam-kolam buatan yang di sekitaran taman, memang sangat menyejukkan mata. Bangunan penginapan di sini juga tampak instagramable. Wisatawan dapat menjadikan bangunan resort sebagai objek wisata yang menarik. Tak hanya itu, spot foto buatan lain juga hadir sebagai suguhan bagi wisatawan untuk mengabadikan gambar, seperti gapura bergaya Cina, pagoda, payung yang digantung, dan lainnya. Terdapat sebuah pagoda yang berdiri dengan kokoh berwarna merah dan hijau, memiliki lintasan jembatan dengan pegangan berwarna senada yang membuatnya tampak khas seperti budaya Cina. Selanjutnya, ada juga gapura yang memiliki desain sangat khas dengan negara Cina, dan semakin meriah dengan adanya lampion-lampion yang menggantung di kawasan ini. Dari SMK Infokom, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Nilam Saripati Nusa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.